di ban tapi nggak di pick, dan sekarang akhirnya dijawab oleh timnas Malaysia yang akan mengamankan uang. Dengan adanya 1-1 dan belum ada magical yang diambil, bisa banget nih ditutup. Mungkin burst-burstnya seperti Kagura kali ya. Kagura soalnya agak membahayakan juga buat 1-1. Burstnya dia dardor hilang langsung. Namun Yves ternyata lebih mengkhawatirkan dari sisi crowdnya juga. Satu lagi mungkin ke arah tanknya kali ya. Ya, tapi dari sisi Vietnam dulu yang bakal langsung nge-ban Roamer ataupun XP laner. Lapu-lapu atau Yuzong juga masih punya potensi, tapi Grok yang tidak diperbolehkan untuk muncul. Last ban yang akan menentukan dari sisi Malaysia. Mid lane apa yang akan dihilangkan kah? Kagura tadi seperti apa yang udah Lim bilang Kagura juga. enak safety. Iya, bakal mempersempit atau asuransi late game gitu-gitu, masih kayak Safir yang long range gitu. Itu enak juga. Cecilian maybe. Cecilian untuk secure guarantee di late game juga ya. Iya, dan range-nya kan jauh gitu kan. Bisa selamat dari 1-1. Yang paling enak sebenarnya Kagura. Itu yang paling the best lah ya. Oh, Valen. Oke. Takut adanya Vita Restrek yang diambil juga. Cukup oke sebenarnya, cukup wise juga. Last ban ke arah roamernya lagi kah? Kaja sih tadi sempat menjadi pilihan untuk Arya ya. Ya, Kaja. Tadi Arya sempat pakai Kaja kan? Di game sebelumnya. Iya. Ingatku ya. Arya yang dikejar-kejar tadi ternyata Atlas. Tank besar ya. Iya, karena sisi besar. dari Vietnam mereka kan ada Fredrin dan juga Terizla kan dipaksakan mereka untuk bermain rapat. Ya udah, itu zona bermain untuk atas. Oke. Pick keempat. Munculin roamernya dulu kah? Lolita enak untuk nahan dari modelsnya juga. Karena sisanya udah diambil tuh Kufra maybe. Karena kalau enggak kemungkinan kita mengambil Kufra kan sih. Nah kan, di pick oke banget. Nah, Lolitanya diambil nih. Lolita bisa diambil ya, main combo lagi kan. Tapi tinggal pertanyaannya, mid lane-nya bakal diisi oleh siapa? Kayaknya kalau Kagura susah sih. Dia kan juga harus kalau mau combo kan harus maju ya. Kalau mau range ya tadi balik lagi ke Cecilion juga masih bisa menjadi opsi. Kagura dia cukup strong lane sebenarnya kalau emang yang main ngerti ya. Jadi kayak yang main handal dia strong lane juga, bisa siksa Farsha dia. Cuman kalau team fight itu agak cukup sulit sih. Kayak bisa cancel. Lunox untuk bisa nge-burst down, dan dia juga punya order balance ya untuk bisa menghindari crossbow of tank nantinya. Menarik ya, cukup safety juga sebetulnya. Walaupun kalau memang mau all in bahaya gitu kan. Darkening kan pasti dia nge-spam dari Cash Assault, dia nggak bisa immune pakai order brilliant, tapi nggak ada masalah. Karena ada stun yang pasti gitu kan dari Lolita, dengan charge-nya ada sisi dari Fredrin juga. Itu yang bikin nanti pick off-nya bakal strong banget. Dan Lunox ini tipe di level 4 sebenarnya kalau ditanya sakit banget enggak. Tapi kalau dipaksa ngasih damage bisa. Yap. Oke. Tapi kita akan melihat ya dari satu pick terakhir. Tapi kalau misalnya aku bisa bilang dari Vietnam ya, mereka scaling ya. Lunox dan juga Melissa ini cukup item dependent. Bener. Jadi mereka harus main hati-hati, dan ternyata lapu-lapu yang dipilih untuk menjadi XP lane yang berhadapan dengan Terizla. Oke, lumayan untuk ngambil belakangnya juga. Walaupun ya kita tahu lah ada giveaway dari Lunox-nya juga bisa punya order brilliant. Tapi nggak apa-apa, yang paling nggak ada pressure ke bagian belakangnya. Dan lihat sekuat apakah teman-teman dari Vietnam dengan banyaknya hero yang di-ban, banyaknya di target. Dan untuk talent prediction, Aul ke Malaysia dan saya ke Vietnam. Kenapa Lim ke Vietnam? Tukeran aja ya. Ya sebenarnya gue tanya sih tadi Aul kemana. Dan kan yang ngepredik tuh duluan ya tadi ya, kebetulan ya. Tapi ya nggak apa-apa ya, berbeda itu bukan hal yang buruk juga. Tapi kita akan melihat ini dia match penentuan. Siapakah yang akan berada di puncak klasemen dan siapakah yang nantinya akan menjadi runner up. Karena posisi pun akan menentukan nantinya mereka akan berhadapan dengan siapa di semifinal nanti. Betul, intinya yang kalah di game kali ini akan ketemu Indonesia. Nah, dan itu cukup mengerikan ya pastinya. Dan yang menang akan berhadapan dengan Philippines. Dan kita akan langsung lihat saja Dylan Knockdown yang akan menjadi saksi. Siapakah yang lebih unggul, Malaysia atau Vietnam? Coba prediksi kalian langsung di kolom komentar. Yoi, dikasih dulu dong prediksi dari kalian, boleh banget. Atau pakai hashtagnya juga masih boleh guys, biar trending banget. Hashtag tim Indonesia, tim I-nya diganti angka 1. Ya, dan juga Indonesia emas. Tapi kalau kita bisa lihat di arah mid cukup terjadi keramaian, agak chaos juga ya untuk adu poknya, nge-clear wave minion secepat-cepatnya. Dan sekarang perubahan jungler
dari Dibo ke arah Anastasia dengan Martisnya. Perbedaan yang cukup signifikan ya dengan fighter jungler dan juga assassin jungler. Ya, kalau dilihat dari hero-nya sih sebenarnya sama-sama hero sustain. Karena walaupun tadi Lancelotnya juga tank gitu kan. Jadi sebenarnya notabene masih sama, tapi ya balik lagi nih. Rotasi dari mid-nya tetap akan jadi kunci untuk di awal. Entah itu mau Parsianya duluan kah atau Kukai duluan, dan lihat berani banget untuk ngepok. Yap, dan ini Arya yang langsung masuk dengan Tyrant's Revenge-nya. Tapi ya itu hanya untuk ngepok aja. Coba untuk ngasih CC dan ngasih damage yang membuat akhirnya nanti dari tim Vietnam mereka harus mundur dulu dan membuang waktu nantinya untuk recall kah, untuk menahan dirinya untuk melakukan adanya agresivitas kah. Ya. Pokoknya main tengah tuh emang harus ngotot tau. Ya. Benar-benar harus batu gitu kan, harus jangan mau kalah pok, jangan mau kalah jalan gitu. Jadi usaha terus, jangan biarin di jalan dulu lah. Aduh di pok udah gue dimain di turret dah. Kalau kayak gitu nanti game itu dikuasain sama lawan ya. Apalagi kecuali kayak Cecilion ya. Cecilion di awal ya mau di ngototin gimana juga. Sabar aja dulu. Nggak bisa, damage-nya nggak kerasa. Xavier masih mending lah, di ngotot-ngototin dikit masih bisa. Masih bisa agak berani gitu kan. Tapi kalau lepas aja gitu kayak pasrah aja, nanti game itu dikontrol habis pasti sama lawan. Yap. Dan kalau misalkan emang udah menang pok kan enak ya. Kadang bisa membuang waktu untuk recall dulu, terus bisa menangin lane-nya juga dan menang move jalan. Iya, menang lane kan bisa jadi impactnya menang rotasi. Betul. Menang rotasi bisa jadi menang gamenya. Bisa jadi menang early yang bisa dipertahankan dan akhirnya bisa menang gamenya. Betul ya, jangan kasih musuh snowballing dan sebagainya. Wow, ini dia ya dari para pendukung Malaysia. Mereka masih... dia joget manjat tembok. Dibo sekarang nggak main, jadi pendukung aja. Halo Dibo. Nih mereka sedang membicarakan sesuatu. Ini bukan si Games Dead, bukan? Kurang tahu ya kayaknya. Kurang tahu ya. Yang kasihan sih sebelahnya tuh yang sampai buka masker kayak. Bingung dia sendiri. Bingung. Hello darkness my old friend. Sedih dia. Wow, dikasih love lagi. Banyak sekali love yang diberikan ya. Benar, spread love, tebar kebaikan. Wow, gemes banget. Kalau tebar pesona gimana? Jangan dong. Kalau tebar paku nanti. Oh jangan dong, bocor nanti Wel. Iya jangan. Bahaya ya. Wah chill banget nih, santuy banget nih bro. Mendukung tim mana kak? 5 maksudnya kan? 5 kan itu maksudnya? Ciluk? Bukan ya? Enggak ya? Enggak, beda dong. Enggak Ciluk ya? Emang di sana Ciluk juga? Enggak kayaknya. Peekaboo ya? Peekaboo. Oke, sepertinya kita sudah kembali kepada gamenya. Yang dimana belum ada first blood, masih belum ada yang terlihat dominasi juga, mereka masih saling pok aja. Oke. Nah ini dia nih, Talent Revenge-nya sudah keluar, Flicker-nya juga udah kebait, lumayan banget nih. Ngebait Flicker di awal-awal tuh untung tau. Yap, dan apalagi akan menjadi informasi ya, 2 menit ke depan nampaknya kali ini Anastasia yang berhasil untuk ditumbangkan penalti zone-nya. Gagal untuk bisa masuk ke dalam lini pertahanan dari Malaysia. Tapi Vietnam yang sudah mendapatkan first blood membuat mereka cukup unggul sekarang dan menuju ke arah setup turtle yang pertama. Bagus banget tadi. Dimana Martisnya memang udah gak punya Asura Aura. Jadi udah gak ada efek imunnya, langsung ditabrak juga sama Mi. Bener-bener timingnya pas dan tiba-tiba ada Ngok B juga yang dari atas datang untuk ngasih follow up damage. Yap. Oke, turtle-nya ternyata Vietnam mereka tadi udah pilih first blood, tapi mereka nggak fokus ke arah turtle yang justru sekarang udah mulai di take over oleh teman-teman dari Malaysia, ditarik ke area sisi dari Malaysia sendiri. Nah, Anastasia yang udah mulai set up terlebih dahulu, tapi Vietnam nampaknya mereka nggak mau mengkontes ke arah turtle tersebut dan menjadi free turtle aja untuk Malaysia. Oke, mereka sadar hero-heronya scaling dan ada chance buat gagalnya juga, jadi cukup bahaya. Oke, tapi kayaknya kali dari Bani yang sudah mulai maju lagi. Federasi dari arah belakang, Tiuma hampir saja bisa ditumbangkan, tapi Charles menuju ke arah belakang. Tapi Mi yang berhasil untuk dihilangkan menjadi trade yang dimiliki oleh tim Malaysia. Iya, menarik. Kali ini Vietnam yang udah ngelepas dari posisi turtle, malah tumbang satu romer juga tadi. Cukup bahaya sebetulnya, dan kita lihat kondisi One yang gue rasa dia nggak baik-baik aja sih. Dia harus dibantuin karena zoning dari Melissa juga cukup bahaya. Tentang rotasi siapa nih yang bakal duluan jalan, itu yang bakal bisa nguasain dari gold lane-nya. Bahkan lihat Inspire dari Vavau aja udah ke-trigger kan. Berarti dia coba untuk menangin match up lane-nya dengan adanya Inspire yang digunakan. Itu udah kelihatan banget karena ya kita tahu strong landing dari Melissa sendiri
ini ngebuat dari Vavau ini kecicil. Dan bahkan lihat minionnya di freeze. Dan maksa untuk Vavau-nya maju nih bahkan. Dan solo pet yang sekarang udah mulai dibuka. Wow, flicker dan juga Tyrant's Revenge bagus banget. Tapi nampaknya masih belum ada mob damage yang cukup juga. Bahkan crossbow tanknya masih gagal untuk bisa dipecahkan. Walaupun ada feeder ice strike, tapi masih belum cukup damage untuk bisa menumbangkan sisi player-player dari Vietnam. Wah, solo petnya salah. Tapi Aryanya bagus banget loh. Iya, dia berani banget masuk dengan flickernya tadi, timingnya juga pas. Masalahnya solo petnya salah. Jadi semua momen bagus yang dihasilkan oleh Arya tadi jadi sia-sia loh. Nah itu kan mungkin ya dari one-one yang memang jarang banget untuk terlepas. Dipakai kan? Itu dia, kebanyakan di ban one-one itu. Sampai orang-orang tuh kadang ya lah udah pakai one-one jarang, sekali dilepas di turnamen ya mau pakai juga belum tentu gitu kan, nggak biasa. Apalagi lawannya Lolita. Makanya. Itu pasti bisa nahan banget dari basic attack-nya kan. Betul, dan lagi-lagi turtle nih, turtle kedua di setup, flicker dipakai langsung dengan adanya efek slow. Luminon Blast langsung tahu dari Hani nggak mau lama-lama dia langsung buang flickernya. Dan kali ini turtle cepet banget harusnya. Yes, dan tadi Yumahnya nggak pakai flicker ya untuk Luminon Blast-nya. Hanya nge-trigger aja. Tapi Anastasia yang berhasil untuk nge-steal ke arah turtle-nya. Miko di sisi lain juga berhasil dihilangkan. Bunny yang berhasil untuk ditumbangkan pula. Dan Bilinas untuk mundur dari Daisy. Tapi dua yang hilang dari Vietnam plus satu turtle yang ke-steal dari Anastasia membuat Malaysia sekarang berbalik unggul. Iya. Sebenarnya kecepatan sih tadi rated dari Minya ya. Di mana Lunoxnya udah all in tuh tadi. Udah darkening, udah langsung nge-cast assault habis-habisan. Udah ngedream. Nah masalahnya ketika tadi udah sekarat, abis durasi dari darkeningnya ul. Jadi gak bisa diterusin. Nah di sisi lain Martisnya yang udah dibuka tadi, sempat udah dibuka, bisa dihalangin lagi. Dan akhirnya kontesnya dimenangin sama Malaysia. Jadi Malaysia yang untung bahkan. Untungnya banyak loh, Tarto dapat double kill juga. Tapi Vavau, wah itu ya, masih ada Nirosin Flower juga, bahkan masih bisa bertahan dengan adanya sebuah crossbow of tank yang kali ini udah mulai dihempaskan, tapi masih bisa ditahan dengan adanya satu buah Goddess Bulwark. Penalty zone kena dua orang sekaligus. Vavau yang kali ini cukup terancam harus mundur ke arah belakang, tapi lihat Arya yang langsung bouncing ball menuju ke arah belakang, tapi lihat dengan ada sebuah decimation. Anastasia berhasil untuk mendapatkan double killnya dengan satu titik darah terakhir, tapi Arya memaksa untuk knockback-nya mundur dan mengejar dari Anastasia, tapi itu adalah sacrifice yang dilakukan oleh seorang tank. Sebenarnya nggak mati juga sih gitu, iya ya udahlah dia mau secure. Dia mau secure agar selamat dari Martis dan tiba-tiba midnya berhasil dihancurkan oleh Partia. Wow, Malaysia mulai mendominasi kali ini dengan perbedaan 2000 gold. Keunggulan yang dipegang oleh Malaysia, apalagi late game insurance juga masih ada 1-1. Menurut gue ini menjadi cukup bahaya untuk teman-teman dari Vietnam juga. So kita akan lihat dari replay di mana crossbow of tank ditahan dengan Guardian Bulwark. Penalty zone dengan cukup bagus kena ke arah 3 member tadi. Namun posisinya nggak enak banget buat teman-teman dari Vietnam buat nge-follow. Sehingga akhirnya bisa dibalikin lagi. Di mana Martis dari Anastasia yang benar-benar kuat banget bisa dapetin killnya. Iya, dan dia tahu, dia tadi decimation-nya masih aktif kan. Dia langsung ngejar ke arah hero yang low kan. Jadi berhasil gitu untuk dapetin poin eliminasi tambahan. Double kill diamankan. Dan untuk saat ini Malaysia unggul di angka 2000 net worth. Dan mencoba untuk memaksakan saja satu outer turret di arah bottom, tapi nampaknya langsung diusir mundur dengan adanya feeder ice strike, tapi gak berhenti sampai situ karena Bunny yang kali ini harus all in dengan ada Indominant Blast plus cast assault yang berhasil juga untuk menghancurkan satu outer turret di arah bottom lane, tapi Mi yang ternyata kena Magic Worship. Kena Grow Turret tadi dia terakhirnya juga masih nebein damage start kebanyakan. Dan ini turretnya gak worth banget sebenarnya karena di atasnya dicicil juga ya masih bisa ke defense harusnya. Nah iya tinggal sisa sedikit, bahaya banget. Bawahnya hancur memang karena tadi lah walaupun menurut gue kecepatan dari Bunny. Kalau dia mau tahan dari Brave Fighter-nya tadi di next wave-nya itu gak bakal pecah bawah. Dia paksa clear ya tetap tumbang, tapi paling gak untung dari segi objektifnya. Cuman ya gak ada masalah karena punishment yang didapetin juga ke arah jungle. Level jungle-nya sekarang udah unggul 2 dari Malaysia. Kontesnya bakal lebih enak nanti ke arah objektif selanjutnya. Oke. Dan Miko sekarang udah secure juga nih terhadap Demon Hunter Sword yang sudah diamankan, membuat pastinya nanti hero-hero sustain yang ada di lini paling depan bisa termeltdown pula. Tapi perlu hati-hati, udah nggak ada outer mid turret yang dimana vision dari Malaysia ini bakal lebih luas lagi. Iya setuju banget gue juga. Yang penting mid turretnya hilang, buffnya bakal ke-expose banget, invasi jungle benar-benar enak. Dan ini memang hero yang buat invasi gak sih, kayak
praktis. Dia siap juga dengan berbahaya one-one. Enak banget. Ya Swakion kayaknya mereka enggak, karena udah yang langsung saja follow up, tapi penalty zone yang belum berhasil untuk menghentikan pergerakan dari Bani. Dari lain, akhirnya satu yang para di top berhasil dihancurkan oleh Faval yang menjadi tabungan kembali. Oke, 40 buff dijagain juga dan akhirnya bisa memukul mundur dari Mi, bahkan ditabrak Anastasia di bagian depan. Dia cuma memukul mundur, 40 buffnya aman, turret di top lane dapat, untung lagi dari Malaysia. Ya, mereka tahu banget mereka ada mengamankan netral objektif ya, dan juga mengamankan dari miliki Ria dan sudah defense dipaksa untuk mengeluarkan sebuah pick crossbow tank dan dipaksakan kembali penalty zone defensif dikeluarkan oleh Ngok Bay. Jadi akan menjadi informasi bahwa Terizlanya sedang mundur dan Ngoknya sekarang bisa oleh Malaysia. Mereka nggak ragu ya untuk makan bahkan front linernya gitu dengan kerasnya. Tapi memang kalau dilihat dari defense-nya harusnya cukup. Apalagi dengan kondisi tadi one-one, crossbow pecah dan Lord free. Gak ada yang inspired juga loh, jadi one-one pas. Jadi pasti dia. Lagi CD nggak sih itu? Dia pakai terbang tadi jadi CD. Oh oke, baiklah. Cuman emang defense-nya cukup. Kalau tadi kagak flicker atau kagak penalty zone ke belakang dia tumbang. Cuman ya yang gue suka adalah dia nggak ragu buat makan frontline itu kan kadang ragu, orang banyak pertimbangan ya. Mereka enggak, mereka masuk aja udah pokoknya. Berani ya, tapi untuk saat ini kita bisa lihat juga pergerakan yang cukup ramai. Taros defense yang terkonek, udah dari belakang, tapi ternyata Natasha yang berhasil ditumbangkan, tapi double kill dia oleh Daisy. Walaupun tershutdown di tangan dari Hani, killing spree diamankan pula 2 tukar 1 masih ingin lebih crossbow tank. Terbang dengan cukup bebas ya, go away tidak cukup untuk bisa menumbangkan dan wipe out tercipta di tangan tim Malaysia. Triple kill disecure oleh Fafau. Momentum yang diciptakan membuat Vietnam terwipe out. Wow, baitnya bagus banget sih. Semua skillnya dibuang tadi untuk tanknya Arya dan tidak ada lagi yang bisa defense. Mau di strike push kah? Masih ada pasif dari turretnya, namun next wave-nya udah mulai jalan kembali. Sudah respawn dari Daisy. Mungkin masih bisa untuk melakukan defense juga, namun best turret di arah mid lane-nya tetap harus hancur. Ya, karena ini masih di menit ke-10 ya. Waktu spawnnya masih cepat. Walaupun masih ada Lord yang harus di defense dulu nih sama Vietnam. Tapi dengan adanya satu base turret yang hancur di arah tengah, ini udah cukup membuat dari Malaysia berpuas dulu nih. Ya. Sabar dulu, setidaknya wave minion yang berjalan itu bakal jadi PR besar untuk Vietnam. Betul, santai lagi lah ya. Reset dulu. Nggak boleh terlalu semangat juga bahaya. Kondisinya memang lagi menang gold. Namun sekalinya nanti ada fight yang nggak bagus buat Malaysia, untuk dibalikin goldnya possible banget loh. Karena banyak yang megang streak, banyak yang lihat player goldnya dipimpin 3 sama Malaysia. Wow. Jadi ketika ada yang berhasil dipunish, apalagi sampai katakanlah tim wipe, wah itu goldnya langsung ngebalik, Vietnam yang akan langsung unggul. Oke, Miku juga udah secure ke arah Wind of Nature ya. Nantinya mungkin di saat crossbow tank terbang, masih punya security di dalam dirinya dengan Wind of Nature yang diamankan juga. Walaupun nantinya Decimet itu nggak akan bisa dihalau ya, Ya, Wind of Nature. itu true damage selama udah darahnya tuh udah setengah kurang ya. Jadi kalau masih banyak tetap bisa. Kalau darah penuh tiba-tiba di decimate ya kalian WON masih selamat sih. Cuman kalau udah persyaratan true damage-nya keluar itu udah pas, tiba-tiba di decimate gak bisa pakai WON. Yap. Bahkan masih mencoba untuk dimanfaatkan ya keunggulan yang dimiliki oleh Malaysia dengan menginvasi terus-menerus. Walaupun mentok tembok dikit ya dari Fafau di situ, mau coba langsung menjalankan wave minion di arah bawah. Ya gue pikir mau di freeze tadi, di bagian atasnya udah kena freeze, tengahnya juga ditahan, majunya karena memang super minion. Dan dia majuin karena udah mau Lord spawn ya, udah siap-siap untuk next Lordnya. Kayaknya nggak bisa dikontes sih harusnya, karena kalau dipaksa keluar ya, dipaksa ke main di dekat area Lord Pitnya, itu enak buat kufranya Arya. Nah kalau mereka defense di dalam, kufranya Arya mungkin ya dia harus ekstra lah dengan flickernya, mungkin dengan numbalin satu temennya dulu, mungkin baru bisa dapetin hasilnya maksimal. Tapi kalau Vietnamnya yang keluar, itu dia nggak harus ekstra pun akan tetap dapat nantinya. Ya, karena memang dari segi atribut juga udah terlihat timpang ya. Dimana keunggulan yang sudah diamankan oleh Malaysia, Lord yang langsung keluar bahkan di area mid, ini bakal tinggal dikawal aja. Wah, rapi. Wah ini mereka makronya jalan ya. Mereka manage wave minionnya dengan baik. Iya, atas bawahnya jalan. Ini tengahnya masuk dengan bagus banget. Mungkin atas dulu yang bakal dihancurin sama mereka. Sebenarnya kalau konsep kayak gini, yang terbaru sekarang using Lordnya, tengahnya yang ditahan. Yang ada Lordnya itu yang dilamain. Wah, dan ini lihat bakal ada 3
lane yang bakal langsung saja di-push secara bersamaan oleh tim Malaysia. Satu base turret di bottom lane yang berhasil untuk dihancurkan. Lordnya masih coba untuk di-defense. Firdaus sudah mulai dibuka, tapi lihat kali ini Natasha yang menjadi garda terdepan pula. Penalti zone belum gerak karena siapa-siapa, tapi lihat base-nya yang sudah mulai menjadi fokus. Crossbow of tank terlepas bebas di mana Ngokpe berhasil dihilangkan, dan ini dia kemenangan untuk Malaysia atas Vietnam. Wow, Arya lagi-lagi tadi 3 orang kena Tyrant Rage ya di deket base tadi. Waduh, itu benar-benar kembali keadaan. Di sisi lain juga ada One yang bisa ngancurin semua weakness point.